jamaah luar biasa, seru sekali tema kita hari ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi tema kita, tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk baca dulu artikel berikut ini. Silakan. Kemarahan Rizky Bilar, ada yang julid Lesti Kejora melahirkan lebih cepat. Waduh, Rizky Bilar geram ketika Lesti Kejora jadi korban julid netizen. Ada suara sumbang terkait Lesti yang melahirkan dalam usia kandungan 8 bulan. Bintang sinetron itu bahkan mengunggah amarah dan kekesalannya di media sosial. Rizky Bilar menilai orang-orang yang julid itu sudah dibutakan dengan rasa iri. Ini contoh orang-orang yang hatinya sudah dibutakan dengan keirian dan kebencian terhadap kebahagiaan orang lain, tulis Rizky Bilar di Instagram story miliknya. Waduh. Nah ini terlepas dari apapun yang netizen katakan, kita hanya bisa mendoakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, segera mendapatkan solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pas banget nih mumpung ada Ustadz Syam nih. Saya izin bertanya Ustadz. Ustadz, ini jujur ya, kadang namanya manusia, saya juga kadang suka bacain komen-komen, suka marah gitu ya. Waduh. Nah itu jadi pelajaran juga, namanya era digital sekarang kan, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang katakan gitu. Nah ini gimana sih cara menghadapi orang yang suka mancing amarah dengan omongan-omongan yang julid? Kan kita nggak bisa diem aja, kalau diem juga nanti malah mikirnya, ini bener nih gitu. Jadi mungkin kita juga harus menyampaikan statement, tapi gimana ya caranya supaya kita tuh tidak menyakiti netizen juga gitu. Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kita hidup di manusia, kita hidup sebagai manusia di dunia ini, bahwasanya kita tidak akan pernah terlepas daripada segala macam omongan. Ada omongan tetangga, ada omongan orang lain. Kita berselancar di dunia maya akan mendapat komentar daripada para netizen. Apalagi ada yang namanya oknum netizen. Jadi tidak semua netizen itu julid. Ada oknum netizen, subhanallah. Mereka yang tidak bisa melihat orang lain bahagia. Atau hidupnya memang untuk komentari apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan bagaimana cara kita menahan amarah ketika ada orang yang julid kepada kita, ada orang yang membicarakan kita, ada orang yang mencaci maki kita di dunia maya tanpa harus yang namanya terlihat terkesan kurang baik gitu. Maka subhanallah, apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang membicarakan kita? Kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka yang pertama tuh bukan baper dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fatabayyanu, klarifikasi dulu. Misal ada yang mengatakan B, C, D, tapi kita punya datanya bahwa sebenarnya kita A. Maka subhanallah, tunjukkan bukti bahwa kita adalah A. Supaya apa? Supaya orang lain juga tidak berasumsi. Supaya orang lain juga tidak berspekulasi. Apalagi kita sebenarnya, atau misalnya contohnya adalah seseorang yang public figure gitu ya. Mempunyai followers yang banyak. Maka sangat penting untuk memberikan data terhadap netizennya atau followersnya. Maka subhanallah, yang pertama fatabayyanu, klarifikasi dulu. Karena diam itu emas. Tapi ada orang yang terlalu banyak diam, akhirnya emasnya tidak berfungsi dengan baik gitu. Maka bicara itu adalah sesuatu, bicara mulia itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada diam. Bicara hikmah itu lebih baik daripada diam tadi. Nah, kita masuk ke dalil yang kedua. Kata Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana cara klarifikasi itu? Bil hikmah yang pertama. Apa itu hikmah? Dengan cara bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Betapa banyak kisah-kisah tentang keturunan baginda Nabi SAW, yang mana salah satunya ada Sayyidina Habib Ali Zainal Abidin. Beliau dicaci maki oleh orang. Ketika dicaci maki sama orang, sahabat yang ada di sampingnya itu geram ya. Murid-murid beliau itu geram kepada orang yang mencaci makinya. Lalu kata Habib ini, tunggu. Dia mengatakan mungkin yang terlihat saja. Mungkin keburukanku jauh lebih banyak daripada apa yang dia katakan. Lalu ditanya balik, kenapa engkau mencaci makiku? Apa salahku kepadamu? Kata dia, sebenarnya saya cuma ingin membuatmu marah, tapi kau enggak marah.
saya dibayar 3.000 dirham untuk membuatmu marah. Subhanallah. Apa kata beliau? Kalau engkau cuma butuh uang, engkau bisa bilang kepada aku, minta tolong kepada aku tanpa harus mencaci makiku, ku berikan 3.000 dirham kepadamu tanpa harus mencaci makiku. Subhanallah. Lihat bagaimana akhlaknya. Luar biasa. Itu cicit daripada baginda Nabi SAW, kakeknya Habib. Subhanallah. Malah nanya ya, apalagi kekuranganku. Apalagi Wah, itu sikap yang sangat luar yang biasa. tidak terlihat masih jauh lebih banyak daripada yang kau ucapkan. Dan beliau Waduh. pernah dimasukin dalam rumahnya, dirampok, dikasih. Dikasih. Wah, Allah. Itulah pentingnya jadi orang kaya. Kayaknya udah gak penting lagi itu harta bendanya. Wah, ini pas banget berarti, Masya Allah, kita harus banyak belajar dari kisah-kisah dan keluarga dari Rasulullah SAW. Nah, pas banget nih pembahasan kita. Saya mau ke Ustadz Maulana lagi. Saya pengen tanya, Ustadz, ini kan saya baru nih jadi orang tua ya, anak saya masih 2 tahun. Aduh, lagi kesana kesini, pengennya bawaannya marah-marah. Nah itu katanya kalau misalnya kita marah-marah ke anak, itu bener gak sih? Nanti jadi hilang tuh keberkahan pada anak kita. Apa? Astagfirullahaladzim. Ustadz. Kalau berbicara tentang ini, dengerin. Buat semuanya. Baik. Saya akan bahas setelah yang satu ini. Ya Allah, kirain baik akan dijawab. Atau marah-marah itu baik sama anak. Jadi setelah yang satu ini dijawabnya ya. Oke deh kalau gitu jamaah siapin catatannya. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islami Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Maksud saya.